ini juga non bisnis juga bisa dipakai. Ini di Ranwal. Saya mau tunjukkan kalian. Kemarin kita tugasnya yang pertama itu kan melakukan uji instrumen, kemudian melakukan analisis deskriptif ya. Iya Pak. Ini nanti di sini juga gitu sama ya, analisis deskriptif. Ini saya tunjukkan di bab 2 itu kami melakukan tingkat inklusivitas ya. Ini kemarin kita baru presentasi di Kapeda Provinsi. Analisis inklusivitas disabilitas gitu ya. Yang pertama kita lakukan apa? Kita lakukan analisis deskriptif. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ini kan pasti seperti yang kita pelajari. Kita pakai skala Likert. Saya juga pakai skala Likert. Ini kan 4,3 sampai 5,0 sangat baik. Ini kan Likert. 3,5 sampai 4,2 baik. Di Kalimantan Utara ternyata tingkat inklusivitasnya itu 2,8. Artinya apa? Artinya cukup baik, CB cukup baik. Jadi dia berada di rentang 2,8 sampai 3,4, cukup baik. Tapi cukup baiknya itu yang paling bawah nyaris hampir tidak baik. Ya. Dan kalau kita lihat datanya berdasarkan aksesibilitas, kemudian tingkat partisipasi, fungsi kontrol dan juga manfaat, itu ternyata akses itu masih cukup baik, partisipasi itu tidak baik. Artinya apa? Bahwa mereka hampir tidak pernah dilibatkan ketika melakukan perencanaan pembangunan atau apalagi mengambil keputusan. Jadi harusnya pemerintah itu kalau ingin melakukan pembangunan di bidang disabilitas, mereka sudah datang, suruh menyampaikan maumu apa. Ketika ngambil keputusan itu juga mereka harus dilibatkan. Itu ternyata tidak baik. Kemudian ketika di klaster ada perkotaan pedesaan, kita akhirnya menemukan bahwa di Kalimantan Utara itu ada pedalaman, dan pedalaman itu hampir semuanya sangat tidak baik. Manfaat cukup baik, selebihnya sangat tidak baik. STB. Itu dari mana? Analisis deskriptif. Nah, kalau kalian bekerja dimanapun nanti, kalau kalian ngomongnya berdasarkan data, basisnya data, yang datang itu mau pejabat, yang datang itu mau ilmuwan, mau dia itu sarjana, master, dokter, profesor, dia pasti tunduk dengan omongan kalian. Karena kalian ngomongnya basisnya data. Tapi kalau kalian bilang begini, menurut saya itu nggak laku. Nah, kalian siapa? Kecuali kalian seorang ilmuwan di bidang yang sesuai. Menurut saya itu boleh, tapi kalau kalian nggak laku ngomong itu. Tapi kalau kalian ngomongnya basis data, menurut hasil analisis saya menunjukkan bahwa Kaltara masih cukup baik dan ada yang memprihatinkan dari bagian pedalaman. Maka mau tidak mau, pemerintah harus mulai membuat program skala prioritas pembangunan di pedalaman. Kasihan kalau tidak, kita hidup ini tidak inklusif. Ada bagian masyarakat kita yang tidak sama dengan kita merasakan. Nah, ngomong begitu kan basisnya data gitu, nggak bisa disangkal. Oleh karena itu, keahlian kalian sebagai akademisi mengolah data itu merupakan keahlian strategis, keahlian yang sangat penting. Suatu saat kalau kalian dimintai pendapat, kalian akan menjawab, saya analisis dulu, saya riset dulu Pak. Nanti setelah riset saya tunjukkan hasilnya, baru saya bisa berkomentar. Dan komentar itu tidak bisa disangkal. Siapapun dia, nggak bisa nyangkal. Kalau dia pendidikannya lebih tinggi, kalau menurut saya nggak begitu, nggak bisa. Kalau basisnya data berarti objektif. Kalau basisnya menurut kita itu berarti subjektif. Semua orang pasti akan beda-beda. Itu ya. Kemudian saya juga bulan lalu itu diminta oleh Balai Penjaminan Mutu itu, pendidikan provinsi itu memberikan IHT, in-house training. Tapi dia minta begini, tolong Pak Arif beri kami in-house training, tapi setelah itu dinilai kira-kira kualitas in-house trainingnya itu kayak apa. Terus
pengaruhnya seperti apa terhadap mereka, mau nggak mereka menerapkan hasilnya. Terus mereka senang tidak setelah ikut in-house training? Kalau skornya di atas 0,8 mereka senang, kita bisa teruskan. Tapi kalau tidak, berhenti sampai di situ. Apa yang kita lakukan? Membuat kuesioner, sebar kuesioner, olah data. Olah datanya pakai apa? Sama. Analisis deskriptif, setelah itu analisis jalur, tergantung modelnya. Kalau modelnya kayak tadi berarti analisis regresi berganda. Kalau ada intervening berarti jalur. Kalau datanya lebih dari 100 pakai SEM atau mendekati 100 pakai SEM. Tapi karena yang pesertanya itu hanya 26 orang, maka saya pakai analisis jalur karena di situ ada intervening. Sama alat analisisnya. Saya mau tunjukkan ke kalian hasilnya ya. Nih. Supaya kalian kebayang bahwa ilmu ini akan kalian pakai dan keren. Kalau kalian bisa itu keren gitu. Kalian ngomong mulai dari pegawai di bawah sampai kepala itu semuanya serius gitu. Karena hasilnya dia nggak punya akal. Oke ya, ini saya tunjukkan. Hasil analisis jalur, hasil analisis deskriptif IHT. Nah, kebetulan IHT itu saya mengukurnya pakai 4 indikator. Kepuasan saya mengukurnya pakai 2 indikator. 2 indikator sesuai dengan teorinya Kotler ya. Bahwa puas itu kalau dia merasa senang, puas itu kalau sesuai dengan harapan, sehingga 2. Kemudian komitmen untuk mengimplementasikan saya menggunakan 3 indikator. Ini hasil pengukuran. Yang pertama X1, X2, X3, X4 itu indikator pertama dari variabel IHT. Skornya rata-rata yang min yang 4,6, 4,7, 4,6, 4,5. Maka saya sampaikan ke Pak Kepala, Pak, alhamdulillah IHT skornya sangat baik. Dari mana Pak tahu itu sangat baik? Saya sudah sebagai questionnaire, presidensi, saya olah data. Variabel pertama, indikator pertama terkait dengan metode X1 itu 4,6. 4,6 itu tadi kan ada ya, 4,6 artinya sangat baik karena di atas 4,3. Jadi ilmunya akan kalian pakai di momen-momen tertentu. Dan kalian sebagai akademisi jangan tidak bisa yang macam begitu. Itu kelasnya anak SMA kalau nggak bisa. Harusnya harus bisa. Oke. Jadi kesimpulannya kalau di rata-rata kan di atas 4,3 di atas itu karena nilainya 4,6, 4,7, 4,6, 4,5, kira-kira 4,6. Kan keren ya, sangat baik. Jadi mereka itu menilai kualitas IHT-nya sangat baik. Tingkat kepuasannya bagaimana? Ada 2 indikator yang saya bilang tadi ya. Saya tidak tunjukkan kuesionernya ya, langsung hasilnya aja. Nah ini tingkat kepuasan mereka merasa senang 4,6, berarti sangat senang. Kemudian kesesuaian dengan harapan 4,5, berarti mereka yang bisa menyangka kalau ngomongnya begini. Nah di rata-rata ini kan sekitar 4,55 sampai 4,6. Jadi mereka kesimpulannya sangat puas. Kemudian komitmen. Bagaimana komitmen mereka untuk menerapkan? Nah ini kita bisa lihat di hasil hubungan strukturalnya. Hubungan struktural ini saya lihat dulu. Dokumen kerja BPMP. Hasil analisis jalur. Ini udah 80%. Sama ya dipakai, ini dipakai. Saya besar di sini. Jadi ternyata IHT itu sangat signifikan ya, dia 0,9 ini pasti T-nya tinggi, bintang 3. Pengaruhnya selanjutnya adalah tingkat kepuasan. Hanya saja sayangnya tingkat kepuasan ini pengaruhnya relatif kecil terhadap komitmen mereka untuk menerapkan dalam sehari-hari. Jadi hanya mungkin relatif kecil ya, sebagian mungkin yang akan punya komitmen untuk menerapkan itu.